Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Sadia. I'm from English Education Study Program, 5th semester. In here, I would like to explain about material, visibility, ethics, and sociology with the lecturer Mrs. Nenglia Huria MPD. Translation is at its core a bridge between cultures. It involves more than just changing words from one language to another. It is about conveying meaning, nuance, and cultural context. Three key aspects that significantly affect this process are visibility, ethics, and sociology. Nah, penerjemahan pada intinya adalah jembatan antar budaya. Ini melibatkan lebih dari sekadar mengubah kata dari satu bahasa ke bahasa lain, melainkan tentang menyampaikan makna, nuansa, dan konteks budaya. Ada tiga aspek kunci yang secara signifikan mempengaruhi proses penerjemahan ini, yaitu visibilitas, etika, dan sosiologi. Okay, the first is visibility in translation. Visibility in translation refers to the degree to which a translator's presence and choices are evident in a translated text. This concept emphasizes the translator's role in shaping the text, highlighting their interpretive decisions and cultural positioning, and rather than allowing the translation to appear as a mere reflection of the original work. Jadi visibilitas dalam penerjemahan itu mengacu pada sejauh mana kehadiran dan pilihan penerjemah terlihat jelas dalam teks terjemahan. Konsep ini menekankan peran penerjemah dalam membentuk teks, menyoroti keputusan interpretatif dan budaya mereka, alih-alih membiarkan terjemahan muncul sebagai sekadar refleksi dari karya asli. Concrete examples of translator visibility in the translated text can be seen in several situations where the translator's choice and interpretations greatly affect the final translation. Here are some examples that illustrate this point. The first is gender-based translation. The second is word choice and language style. The third is cultural adaptation, and the last is translation strategies. Yang pertama yaitu translation bias gender atau terjemahan bias gender. Nah, jadi seorang penerjemah yang sadar akan bias gender cenderung lebih terlihat dalam terjemahan mereka, karena mereka perlu menjelaskan pilihan kata yang mereka buat. Nah, berbeda dengan mesin translation, di mana ketika kita menggunakan mesin translation ini masih banyak kekeliruan dalam bias gendernya. Bias gender di sini itu misalkan dalam kata kepemilikan dan kata ganti orang pertama. Yang kedua yaitu pilihan kata dan gaya bahasa. Pilihan kata dan gaya bahasa ini sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan tujuan teks. Yang ketiga yaitu adaptasi budaya. Adaptasi budaya ini seringkali diperlukan untuk membuat teks terjemahan relevan dengan pembaca target. Nah, contohnya itu menyesuaikan idiom atau ungkapan yang mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa target. Nah, contohnya itu dalam bahasa Inggris ada istilah rainy dogs and cats, di mana dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan hujan yang sangat deras. Nah, jadi dalam adaptasi budaya ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengubah makna dari teks tersebut. Dan yang terakhir yaitu strategi penerjemahan. Terdapat berbagai strategi penerjemahan seperti penerjemahan literal, penerjemahan bebas, dan sebagainya. Jadi pemilihan dari strategi ini tuh bergantung pada jenis teks yang diterjemahkan, lalu tujuan penerjemahan dan target pembaca. Okay, the next is ethics in translation. Ethics in translation is a critical aspect of the profession, guiding translators in their responsibilities and decision-making process. The ethical principles ensure that translations maintain accuracy, confidentiality, and respect for both the source and target cultures. Selanjutnya yaitu etika dalam penerjemahan. Etika dalam penerjemahan ini berkaitan dengan pertimbangan moral dan etika yang memandu pada proses penerjemahan.
Penerjemah mempunyai tanggung jawab untuk keakuratan teks, setia pada teks sumber, dan menghormati budaya sumber. Mereka juga harus mempertimbangkan dampak potensial dari terjemahan mereka terhadap khalayak sasaran. Lalu selanjutnya yaitu menghindari melanggengkan stereotip atau informasi yang salah. Pertimbangan etis juga mencakup isu-isu seperti hak cipta, plagiarisme, dan penggunaan teknologi terjemahan yang tepat. Next is here are some basic translation ethics. Jadi di sini ada beberapa basic dalam terjemahan etik. The first is accuracy involves the content, meaning, and intent of the original text. The translator's job is to provide an accurate translation. Jadi dalam akurasi ini melibatkan isi, makna, dan maksud dari teks asli. Nah, jadi tugas penerjemah itu adalah menyediakan terjemahan yang seakurat mungkin. The second is translators will refrain from adding their personal opinions, biases, or interpretations into the translations. Jadi penerjemah itu harus menahan diri dari menambahkan pendapat pribadi, pendapat orang lain, atau interpretasi ke dalam terjemahan. Jadi dalam penerjemahan ini seorang penerjemah itu tidak boleh menambahkan pendapat pribadinya begitu. The third is data privacy and confidentiality are also ethical obligations for translators. Jadi privasi dan kerahasiaan data juga merupakan kewajiban etis bagi penerjemah. And the fourth is dealing with sensitive of controversial topics requires cultural awareness. That is why translators must be culturally sensitive and aware of cultural differences. Jadi berurusan dengan topik yang sensitif atau kontroversial membutuhkan kesadaran dalam budaya. Nah, itulah sebabnya penerjemah harus peka terhadap budaya dan menyadari perbedaan dari budaya tertentu. The fifth is translators will be transparent with clients about their qualifications and limitations. Jadi yang kelima itu penerjemah harus transparan kepada klien tentang kualifikasi dan keterbatasan mereka. Dalam penerjemahan itu kan ada penerjemahan dalam bidang hukum ya, ada dalam bidang ilmiah kedokteran dan sebagainya. Nah, jika seorang penerjemah ini ahlinya dalam bidang hukum dan tidak ahli dalam bidang kedokteran, jadi seorang penerjemah itu harus transparan gitu, harus fair kepada kliennya bahwa kualifikasinya itu dalam bidang apa dan kekurangannya dalam bidang apa, seperti itu. And the last material is Sociology in Translation. Sociology in translation is the study of how concepts, ideas, and social practice are translated from one culture or linguistic context to another. For instance, literary and news translations are analyzed to understand how they reflect and shape societal norms and values. Jadi sosiologi dalam penerjemahan ini adalah studi tentang bagaimana konsep, ide, dan praktik sosial yang diterjemahkan dari satu konteks budaya atau bahasa ke konteks lainnya. Misalnya, terjemahan sastra dan berita dianalisis untuk memahami bagaimana terjemahan tersebut mencerminkan dan membentuk norma dan nilai dalam masyarakat. Di sini ada beberapa jenis sosiologi dalam penerjemahan. The first is linguistic translation. It's the process of translating sociological theories and concepts from one language to another. Jadi terjemahan linguistik ini adalah proses penerjemahan teori dan konsep sosiologi dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap struktur bahasa sumber dan bahasa target. Nah, seperti melibatkan gramatika, semantik, dan juga pragmatik. Contohnya itu menerjemahkan idiom atau ungkapan
yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa target. Nah, bagaimana seorang penerjemah ini harus menerjemahkan idiom atau ungkapan yang tidak memiliki padanan langsung gitu dalam bahasa target, menggunakan istilah-istilah yang sekiranya cocok atau mendekati bahasa target tersebut. The second is cultural translation. This process is more about adapting sociological concepts to ensure that they are relevant and appropriate to the local cultural context. Terjemahan budaya ini adalah proses yang lebih pada pengadaptasian konsep sosial untuk memastikan bahwa konsep tersebut relevan dan sesuai dengan konteks budaya setempat. Nah, hal ini itu melibatkan nilai-nilai budaya seperti keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang mendasari suatu budaya. Dan juga melibatkan konteks sosial, misalkan situasi sosial dan budaya di mana teks tersebut itu dihasilkan dan akan diterima. Juga melibatkan simbol dan metafora, yaitu makna simbol dan metafora dalam budaya tertentu. Contohnya itu menerjemahkan teks iklan yang mengandung referensi budaya yang spesifik. And the last is epistemological translation. By understanding how sociological concepts can be applied in different contexts, researchers can work together to address complex problems that require a multidisciplinary approach. Dan yang ketiga yaitu terjemahan epistemologis. Nah, dengan memahami bagaimana konsep sosiologi dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda, para peneliti dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah rumit yang memerlukan pendekatan multidisiplin. Nah, jadi epistemological translation ini berkaitan dengan cara kita memahami dunia atau sosial yang melibatkan pengetahuan latar belakang, yaitu pemahaman mendalam tentang topik yang sedang kita terjemahkan, dan melibatkan presuposisi atau asumsi yang mendasari teks sumber dan bahasa target, dan melibatkan juga ideologi atau sistem kepercayaan yang mendasari teks tersebut. Contohnya itu seorang penerjemah yang menerjemahkan suatu teks ilmiah yang mengandung konsep-konsep abstrak atau teknis. Okay guys, that's all from me. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.